Keheningan di dalam mobil van itu lebih menyayat hati daripada teriakan apapun. Kata-kata putra saya, Joko, masih terngiang di telinga saya. Jika ibu tidak mau melakukan apa yang saya inginkan, tinggallah di jalanan, menjauhlah dari sini. Ketika pintu dibanting keras dan mobil melaju kencang, meninggalkan saya sendirian dalam kegelapan di jalanan terpencil pada usia 62 tahun, tanpa uang, tanpa ponsel. Saya tahu ada sesuatu dalam diri saya yang telah mati selamanya. Yang tidak saya bayangkan adalah bahwa di sana, pada malam keputusasaan di kawasan seperti Puncak, Bogor, akan muncul seorang wanita yang duduk di kursi roda. Dia memegang tangan saya dan berbisik, "Berpura-puralah menjadi putriku, sayang. Putramu dan menantumu akan menyesalinya dengan pahit." Di sini penulis naskah asli meminta audiens untuk subscribe, yang akan saya hapus dan ganti dengan transisi cerita yang lebih halus, sesuai instruksi Kaskus, alur cerita yang mulus. Saya akan menggabungkan kalimat ini dengan perkenalan diri. Nama saya Siti, dan sampai malam itu saya bangga telah membesarkan seorang putra yang cerdas. Joko adalah seorang sarjana yang sukses, menikah dengan Dewi, seorang wanita cantik dan ambisius. Saya telah menyerahkan semua yang saya miliki kepada mereka. Rumah saya, tabungan saya, kepercayaan saya, semuanya atas nama cinta. Ketika saya mengalami stroke ringan 6 bulan lalu, mereka menerima saya di rumah mereka, tetapi setiap hari adalah penghinaan baru. Saya mendengar Dewi mengeluh tentang pekerjaan tambahan, tentang biaya obat-obatan saya, tentang tempat yang saya ambil di apartemen mewah mereka di Jakarta Selatan. Sore itu kami keluar untuk apa yang Joko sebut sebagai jalan-jalan istimewa. Kami berkendara selama berjam-jam. Saya bingung, tetapi senang bisa keluar rumah setelah berminggu-minggu dikurung. Ketika mulai hujan, kami terlibat dalam diskusi tentang surat wasiat, yang Joko bersikeras agar saya ubah, menyerahkan semuanya kepadanya dan tidak sepeser pun kepada keponakan saya Rina, yang selalu merawat saya. "Apakah ibu tidak mengerti? Saya yang merawat ibu sekarang," teriaknya kepada saya. Ketika saya menolak, mobil berhenti mendadak di pinggir jalan sekunder, yang sangat sepi di kawasan pegunungan Jawa Barat. Keluar dari mobil, perintah Dewi dari kursi penumpang tanpa menoleh sedikit pun ke arah saya. "Tapi, ini hujan nak. Kita di mana? Ibu tanda tangani dokumen-dokumen itu atau ibu turun di sini juga?" "Kami sudah muak dengan ketidakkacuhan ibu," jawab Joko dengan dingin yang belum pernah saya lihat di matanya. Ketika saya mencoba berargumen, dia hanya keluar dari mobil, membuka pintu belakang, dan menarik lengan saya. Saya jatuh ke lumpur. Kaki saya terlalu lemah untuk menopang diri. Hujan bercampur dengan air mata saya saat saya melihat putra saya sendiri dan istrinya meninggalkan saya, melaju kencang dalam kegelapan tanpa menoleh ke belakang. Saya tetap di sana, duduk di lumpur, tetesan air dingin mengalir di wajah saya yang keriput. Langit gelap seolah runtuh menimpa saya. Tidak ada rumah di dekat sana, hanya jalanan yang remang-remang dan suara hujan. Tas yang ada di mobil berisi dokumen-dokumen saya, obat-obatan, dan sedikit uang yang masih saya miliki. Semuanya telah hilang. Saya mencoba berdiri, tetapi tubuh saya gemetar kedinginan dan ketakutan. Lutut saya lemas dan saya kembali ke tanah. Saat itulah saya mendengar suara roda di atas aspal basah. Saya pikir itu Joko yang kembali menyesal. Tetapi ketika saya menoleh, saya melihat siluet yang berbeda muncul dari kabut. Itu adalah seorang wanita tua di kursi roda listrik, terlindungi oleh jas hujan transparan. Di belakangnya, seorang pria tinggi memegang payung besar. Dia berhenti di depan saya, matanya yang tajam tertuju pada wajah saya yang putus asa. "Itu putra Anda, kan?" tanyanya dengan suara tegas yang kontras dengan tubuhnya yang rapuh. Saya tidak bisa menjawab. Saya hanya mengangguk sambil air mata terus menetes. "Ikutlah dengan saya," katanya kepada saya. "Berpura-puralah bahwa Anda adalah putri saya. Putra Anda dan menantu Anda akan menyesali dengan pahit apa yang mereka lakukan hari ini." "Siapa Anda? Bagaimana Anda tahu?" Saya tergagap, bingung dan takut. Dia tersenyum, senyum yang memadukan kebijaksanaan dan tekad. "Nama saya Fatmawati, dan saya tahu apa itu pengabaian ketika saya melihatnya. Ayo, sebelum Anda terkena penyakit paru-paru." Pria yang menemaninya mendekat, mengulurkan tangannya untuk membantu saya. Saya ragu sejenak. Tetapi, apa yang harus saya rugikan?
Saya sendirian, tanpa uang, tanpa dokumen, tanpa obat-obatan, ditinggalkan di bawah hujan. Saya menerima tangan yang terulur, dan dia membantu saya berdiri. Ini Arman, asisten saya, jelas Fatmawati. Mobil saya ada di sana. Anda akan baik-baik saja sekarang. Saat Arman menuntun saya ke mobil hitam yang diparkir beberapa meter dari sana, saya menatap Fatmawati dan melihat sesuatu di matanya yang membuat saya merinding. Itu bukan hanya kebaikan. Itu adalah tekad yang kuat, seolah dia tahu persis apa yang dia lakukan dan mengapa. Saya tidak tahu bahwa malam itu akan menandai dimulainya transformasi yang begitu mendalam dalam hidup saya, atau bahwa wanita misterius itu, di kursi rodanya, menyimpan rahasia yang akan selamanya mengubah pemahaman saya tentang keluarga, pembalasan, dan, di atas segalanya, tentang diri saya sendiri. Interior mobil itu mewah dan hangat, kontras yang mengejutkan dengan lumpur dan hujan yang menutupi saya. Arman menyelimutkan selimut di atas kaki saya yang gemetar sementara Fatmawati mengamati saya dengan intensitas yang membingungkan. "Kita mau kemana?" tanya saya. Suara saya masih bergetar. "Ke rumah saya," jawab Fatmawati. "Jangan khawatir, Anda akan aman di sana." Saya melihat keluar jendela, melihat jalanan sepi menghilang saat kami mengikuti jalan yang tidak saya kenal. Sungguh aneh bagaimana, dalam hitungan menit, hidup saya telah berubah begitu radikal. Tiba-tiba saya menyadari bahwa saya berada di dalam mobil dengan orang asing, tanpa ada seorang pun di dunia yang tahu di mana saya berada. "Mengapa Anda membantu saya?" tanya saya. "Karena saya tahu bagaimana rasanya," katanya singkat. "Saya tahu bagaimana rasanya dibuang oleh orang yang seharusnya melindungi Anda." Arman menjaga mata tetap di jalan, tidak tergerak, saat mobil menembus badai. Setelah sekitar 30 menit, kami berbelok ke jalan pribadi yang menanjak bukit. Ketika lampu depan menerangi apa yang ada di depan, napas saya tertahan. Itu adalah rumah mewah bergaya hacienda yang megah dengan jendela-jendela besar dan pintu masuk yang agung. Jenis tempat yang terlihat dalam film-film yang berlatar di Bali, bukan dalam kehidupan nyata. Arman parkir di bawah kanopi yang elegan dan keluar untuk membukakan pintu untuk Fatmawati, mengaktifkan mekanisme yang menurunkan platform untuk kursi rodanya. "Mari kita masuk," katanya kepada saya. "Ada pakaian kering menunggu Anda dan sebuah kamar telah disiapkan." Interior rumah mewah itu bahkan lebih mengesankan. Lantai marmer, lampu gantung kristal, perabotan antik yang seolah memiliki cerita untuk diceritakan. Seorang pengurus rumah tangga menyambut kami di pintu, tanpa menunjukkan keterkejutan melihat saya basah kuyup dan bingung. "Ayu, ini Siti," Fatmawati mengumumkan. "Dia akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu. Siapkan air panas untuk mandi dan bawa dia ke kamar biru, tolong." Ayu mengangguk dan menuntun saya melewati tangga yang megah. Saya mengikutinya dalam diam, masih terlalu terkejut untuk mengajukan pertanyaan. Kamar itu luas dan elegan, dengan tempat tidur besar dan jendela yang menghadap ke taman yang baru bisa saya bedakan dalam kegelapan. Mandi air panas adalah balsem untuk tubuh saya yang sakit. Saya menemukan piyama sutra di atas tempat tidur dan jubah lembut di lemari. Segala sesuatu di sana tampaknya telah disiapkan untuk menyambut saya, seolah kedatangan saya sudah dinanti. Perasaan ini membuat saya merinding. Ketika saya turun lagi, saya menemukan Fatmawati di ruang tamu di samping perapian yang menyala. Kursi rodanya diposisikan secara strategis di depan nyala api, dan dia mengamati api dengan ekspresi penuh pikiran. "Duduklah, Siti," katanya kepada saya, menunjukkan kursi di sampingnya. "Ayu akan membawakan teh dan sesuatu untuk dimakan." Saya menurut, masih merasa seperti berada dalam mimpi aneh. "Bagaimana Anda tahu nama saya?" tanya saya, menyadari bahwa saya tidak pernah memperkenalkan diri. Fatmawati tersenyum. "Saya tahu banyak hal tentang Anda, putra Anda Joko, menantu Anda Dewi, rumah yang Anda serahkan kepada mereka, stroke yang Anda alami 6 bulan lalu. Saya bahkan tahu tentang keponakan Anda Rina, yang Joko ingin kecualikan dari surat wasiat." Saya terkejut. "Bagaimana mungkin?" "Saya punya metode saya," jawabnya samar-samar. "Yang penting adalah saya tahu bahwa Anda tidak pantas mendapatkan apa yang mereka lakukan. Dan percayalah, mereka akan membayar untuk ini." "Saya tidak ingin pembalasan," gumam saya, meskipun sebagian dari diri saya tidak mempercayai kata-kata saya sendiri.
Saya hanya ingin mengerti mengapa putra saya sendiri. Uang dan kekuasaan mengubah orang, Siti, sela Fatmawati. Tetapi tidak selalu untuk kebaikan. Joko dan Dewi percaya bahwa mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan tanpa konsekuensi. Kita akan tunjukkan kepada mereka bahwa mereka salah. Ayu masuk dengan nampan teh dan biskuit. Saat dia menyajikan, saya mengamati Fatmawati dengan lebih saksama. Meskipun berada di kursi roda, ada sesuatu yang tak terbantahkan kuat di dalam dirinya. Rambutnya yang beruban tertata rapi, pakaiannya elegan, dan tangannya, meskipun keriput, mengenakan perhiasan yang sederhana tetapi terlihat mahal. "Siapa Anda sebenarnya?" tanya saya ketika Ayu keluar. Fatmawati menyeruput teh sebelum menjawab. "Saya adalah seseorang yang belajar bahwa keadilan tidak selalu datang melalui cara-cara konvensional, dan besok Anda akan menemukan persis apa artinya itu." Malam itu, berbaring di tempat tidur mewah rumah misterius itu, saya tidak bisa tidur. Bayangan Joko meninggalkan saya di bawah hujan bercampur dengan wajah Fatmawati yang penuh teka-teki dan kata-katanya yang mengganggu. Ada sesuatu yang mengatakan kepada saya bahwa hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Dan saya benar. Keesokan paginya saya bangun dengan disorientasi. Untuk sesaat, saya pikir saya ada di rumah, bahwa seluruh mimpi buruk malam sebelumnya hanyalah mimpi buruk. Tetapi kamar yang elegan dan asing di sekitar saya membenarkan kenyataan pahit. Putra saya telah meninggalkan saya di jalan terpencil, dan sekarang saya berada di rumah mewah orang asing yang tampaknya tahu terlalu banyak tentang hidup saya. Saya menemukan pakaian baru terlipat di atas kursi, semuanya ukuran saya, yang hanya menambah misteri. Saya mengenakan pakaian sederhana namun elegan, dan menuruni tangga mengikuti aroma kopi segar. Fatmawati berada di ruang makan. Kursi rodanya diposisikan di kepala meja panjang yang mengkilap. Arman berdiri di belakangnya, seperti bayangan yang diam dan waspada. Ketika dia melihat saya, dia tersenyum. "Selamat pagi, Siti. Saya harap Anda tidur nyenyak." "Terus terang, tidak terlalu nyenyak," jawab saya jujur, duduk di tempat yang dia tunjuk. "Saya punya banyak pertanyaan. Dan Anda akan mendapatkan jawaban," dia menjamin saya, sementara Ayu menyajikan kopi dan sarapan lengkap. "Tetapi pertama-tama kita perlu menyelesaikan hal-hal yang lebih mendesak. Dokumen-dokumen Anda, misalnya, ada di tas saya, di mobil Joko." "Saya sudah menyediakan salinan kedua," katanya dengan santai, seolah dia sedang berbicara tentang cuaca. "Bagaimana?" "Itu tidak mungkin dalam waktu sesingkat itu." Dia tersenyum lagi, senyum misterius itu yang mulai mengganggu saya. "Saya punya koneksi, dan uang. Dua hal yang membuat hidup jauh lebih mudah, Siti." Saya mengamatinya dengan lebih saksama saat kami makan. Ada sesuatu yang familiar di dalam dirinya, meskipun saya yakin saya belum pernah melihatnya sebelumnya. "Joko pasti sudah menyadari ketidakhadiran saya," komentar saya. "Jangan khawatir tentang itu. Dia tidak akan mencari Anda." "Bagaimana Anda bisa begitu yakin?" Fatmawati memberi isyarat kepada Arman, yang segera mengambil tablet dan memberikannya kepada saya. Di layar, ada pesan teks yang dikirim dari nomor saya ke Joko. "Nak, Ibu mendapat tumpangan dengan seorang teman. Ibu akan tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Ibu perlu memikirkan semuanya. Jangan cari Ibu." "Tapi saya tidak punya ponsel." "Ponsel saya ada. Di tas Anda?" "Saya tahu." Fatmawati menyelesaikan. "Pesan itu dikirim dari nomor baru, terdaftar atas nama Anda, tetapi Joko tidak mengetahuinya. Dia akan berpikir bahwa Anda mengganti telepon." Saya terperangah dengan tingkat perencanaan ini. Mengapa semua usaha ini? Mengapa dia peduli dengan apa yang terjadi pada saya? Fatmawati meletakkan peralatan makan ke samping dan menghadap saya dengan intensitas yang membuat saya gemetar. Karena Joko dan Dewi bukanlah orang pertama yang meninggalkan seseorang yang rentan demi keserakahan, dan saya bersumpah bahwa, selama saya hidup, saya akan menggunakan sumber daya saya untuk memastikan bahwa orang-orang seperti mereka menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Setelah kopi, Fatmawati mengajak saya berjalan-jalan di taman rumah mewah itu. Arman mendorong kursi rodanya sementara saya berjalan di sampingnya, masih mencerna semua yang terjadi. Taman itu adalah pemandangan yang berbeda, dengan mawar yang harum, air mancur berornamen, dan patung-patung marmer. Kami berhenti di bawah gazebo yang elegan,
di mana Fatmawati menyuruh Arman pergi dengan isyarat. Siti, dia memulai ketika kami sendirian. Ada sesuatu yang perlu saya tunjukkan kepada Anda. Dia mengeluarkan remote control kecil dari sakunya dan menekan tombol. Yang mengejutkan saya, sebuah panel meluncur di lantai gazebo, memperlihatkan layar digital tertanam. Dengan tombol lain, layar menyala, menampilkan gambar yang langsung saya kenali. Rumah tempat saya tinggal bersama Joko dan Dewi. Apa ini? Tanya saya, terkejut. Saya memasang kamera di beberapa titik strategis di sekitar rumah Anda. Jelasnya dengan tenang. Lihat. Gambar berubah, menunjukkan Joko dan Dewi di ruang tamu. Tidak ada suara, tetapi jelas bahwa mereka sedang berdebat. Joko tampak gugup, mengusap rambutnya berulang kali sementara Dewi memberi isyarat dengan marah. Mereka berdebat tentang Anda, kata Fatmawati. Dewi khawatir Anda mungkin pergi ke polisi. Joko meyakinkan bahwa Anda tidak akan melakukannya, bahwa Anda selalu terlalu lemah untuk menghadapi mereka. Saya merasakan sakit yang mendalam melihat putra saya berbicara tentang saya dengan cara seperti itu, bahkan tanpa mendengar kata-katanya. Bagaimana dia bisa mengenal saya begitu sedikit? Mengapa Anda menunjukkan ini kepada saya? Tanya saya, merasakan air mata terbentuk. Agar Anda mengerti dengan siapa Anda berurusan. Mereka tidak menyesal, Siti. Mereka hanya khawatir tentang konsekuensi bagi diri mereka sendiri. Gambar berubah lagi, menunjukkan Joko di ruang belajar, menelepon. Dia tampak gelisah. Dia sekarang berbicara dengan pengacaranya. Jelas Fatmawati. Dia bertanya apa yang terjadi dengan warisan Anda jika Anda menghilang cukup lama untuk dinyatakan meninggal. Saya merasa hati saya menciut. Putra saya merencanakan kematian saya? Tidak persis. Tetapi dia menjajaki pilihan untuk mengambil keuntungan dari ketidakhadiran Anda. Saya menutup mata, tidak mampu untuk terus melihat. Mengapa Anda melakukan ini? Mengapa Anda begitu peduli dengan situasi saya? Fatmawati mematikan layar dan panel kembali menutup di lantai gazebo. Untuk waktu yang lama, dia tetap diam, menatap taman dengan ekspresi jauh. 20 tahun lalu, dia memulai akhirnya. Saya adalah wanita yang sangat berbeda, sehat, aktif, dengan karier yang menjanjikan sebagai hakim. Saya memiliki seorang putra tunggal, Budi, dan seorang menantu wanita yang ambisius, Laras. Suaranya sedikit bergetar, demonstrasi pertama kerentanan yang saya lihat di dalam dirinya. Ketika saya menderita kecelakaan yang membuat saya lumpuh dari pinggang ke bawah, mereka menerima saya di rumah mereka. Awalnya semuanya tampak baik-baik saja. Tetapi sedikit demi sedikit dimulailah komentar, keluhan, penghinaan. Persis seperti yang terjadi pada Anda. Saya merasakan kedinginan saat menyadari kesamaan antara cerita kami. Suatu malam, setelah pertengkaran tentang uang, mereka mengajak saya jalan-jalan. Budi menghentikan mobil di daerah terpencil dan meninggalkan saya di sana, di kursi roda saya, tanpa telepon, tanpa uang, tanpa apa-apa. Ya Tuhan! Gumam saya dengan ngeri. Saya tinggal berjam-jam di tempat itu, sampai sepasang suami istri menemukan saya dan memanggil polisi. Ketika mereka menyelamatkan saya membuat keputusan. Saya tidak akan pernah menjadi korban lagi, dan saya akan menggunakan semua yang saya miliki pengetahuan hukum saya, koneksi saya, uang saya untuk membalas dendam dan untuk membantu orang lain dalam situasi yang sama. Dan apa yang terjadi dengan putra Anda? Tanya saya. Takut akan jawabannya. Senyum suram terbentuk di bibirnya. Budi dan Laras kehilangan segalanya. Benar-benar segalanya. Saya butuh waktu bertahun-tahun. Tetapi saya berhasil membuktikan bahwa mereka telah menyalahgunakan uang dari perusahaan tempat mereka bekerja. Dia ditangkap. Dia meninggalkannya. Ketika Budi keluar dari penjara, dia adalah pria yang hancur. Tanpa uang, tanpa istri, tanpa masa depan. Cara dia berbicara, tanpa menunjukkan penyesalan sedikit pun, membuat saya takut. Dan Anda tidak merasa kasihan? Dia adalah putra Anda. Dia berhenti menjadi putra saya saat dia meninggalkan saya untuk mati di jalan itu. Jawabnya dengan dingin. Sejak saat itu saya telah membantu wanita lain seperti kita. Siti, wanita yang dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya melindungi mereka. Dan apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan terhadap Joko dan Dewi? Tanya saya. Jantung saya berdebar kencang. Hal yang sama,
Jawabnya singkat. Saya akan benar-benar menghancurkan mereka, kecuali Anda meminta saya untuk berhenti. Arselangga-langga. Saya menatapnya bingung. Mengapa dia memberi saya pilihan itu? Karena pembalasan harus menjadi pilihan yang sadar. Siti, saya tidak ingin Anda menyalahkan saya nanti. Ketika Anda menyadari sejauh mana apa yang akan saya lakukan, Anda perlu memutuskan. Apakah Anda ingin putra Anda dan menantu Anda membayar atas apa yang mereka lakukan? Atau apakah Anda lebih suka melanjutkan hidup? Saya melihat taman yang bersih di sekitar kami, mencoba memproses semua yang telah saya temukan. Sebagian dari diri saya ingin berteriak, "Tidak, hentikan," untuk melindungi Joko meskipun demikian. Tetapi sebagian lain, sebagian yang hampir tidak saya kenali dalam diri saya, ingin melihatnya menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Saya butuh waktu untuk berpikir, jawab saya akhirnya. Waktu adalah sesuatu yang kita miliki banyak, kata Fatmawati, mengendalikan kursi rodanya untuk kembali ke rumah mewah. Tetapi ingat, saat Anda berpikir, mereka merencanakan cara untuk menyingkirkan Anda secara permanen. Saya mengikutinya kembali ke rumah, merasa seolah saya berjalan di tali yang tipis antara masa lalu dan masa depan yang hampir tidak bisa saya bayangkan. Di hari-hari berikutnya, saya hidup dalam limbo yang aneh. Rumah mewah Fatmawati seperti dunia lain, terlindungi dan terisolasi dari kenyataan. Saya diperkenalkan kepada karyawan. Selain Ayu dan Arman, ada tukang kebun, penjaga keamanan, dan tim orang yang bekerja di kantor-kantor di ruang bawah tanah, yang fungsi pastinya tidak pernah jelas. Setiap pagi, Fatmawati menunjukkan kepada saya gambar-gambar baru dari rumah Joko. Saya melihat putra saya dan Dewi melanjutkan hidup mereka secara normal, tanpa menunjukkan penyesalan, mendiskusikan bagaimana mereka akan membagi aset saya jika saya tidak pernah muncul lagi. Rasa sakit yang saya rasakan melihat adegan-adegan itu tak terlukiskan. Tetapi Fatmawati bersikeras bahwa saya perlu melihat. Kebenaran menyakitkan, tetapi ilusi membunuh, katanya. Suatu pagi yang sangat dingin, Fatmawati membawa saya ke bagian rumah mewah yang belum saya kenal. Itu semacam galeri, dengan potret di dinding dan benda-benda di lemari kaca. Itu tampak seperti museum pribadi. Ini adalah wanita lain yang saya bantu, jelasnya, saat Arman mendorong kursinya perlahan di sepanjang lorong. Masing-masing memiliki cerita mereka, rasa sakit mereka, penebusan mereka. Saya melihat potret wanita dari berbagai usia. Semuanya memiliki pandangan yang memadukan martabat dan tekad. Di bawah setiap foto ada plakat kecil dengan nama dan 2 tanggal. Apa arti tanggal-tanggal itu? Tanya saya. Yang pertama adalah ketika mereka ditinggalkan. Yang kedua adalah ketika mereka mendapatkan keadilan. Di ujung lorong ada ruang kosong di dinding. Tempat ini disediakan untuk Anda, kata Fatmawati dengan senyum misterius. Sore itu saya menerima kunjungan tak terduga. Seorang wanita parubaya, elegan dan dengan aura otoritas memperkenalkan dirinya sebagai Indah, pengacara pribadi Fatmawati. Dia membawa map yang penuh dengan dokumen. Ibu Siti, dia memulai secara formal. Saya di sini untuk membahas pilihan hukum Anda. Pilihan hukum? Ulang saya bingung. Ya, Fatmawati meminta saya untuk menyiapkan strategi yang berbeda, tergantung pada apa yang Anda putuskan untuk dilakukan sehubungan dengan putra Anda dan menantu Anda. Indah membuka map dan mulai menjelaskan kepada saya, dengan istilah yang jelas tetapi teknis, bagaimana kami bisa melanjutkan. Satu pilihan adalah hanya menjamin keamanan dan kemandirian finansial saya, membatalkan kekuasaan apapun yang dimiliki Joko atas aset saya. Pilihan lain, yang lebih agresif, melibatkan melaporkannya karena pengabaian orang rentan, yang dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang serius. Dan kemudian ada pilihan ketiga, yang Indah sajikan dengan kenetralan profesional yang kontras dengan keseriusan apa yang dia sarankan. Kami bisa menghancurkan Joko dan Dewi sepenuhnya, menggunakan sumber daya dan koneksi Fatmawati untuk mengungkap penipuan yang bahkan tidak mereka sadari sedang mereka lakukan. Penipuan? Penipuan apa? Tanya saya dengan terkejut. Belum ada, jawab Indah dengan tenang. Tetapi kami bisa menciptakan bukti yang meyakinkan. Itu ilegal, gumam saya, ngeri. Secara teknis, ya, Indah mengakui. Tetapi Fatmawati punya cara untuk menjamin bahwa tidak ada yang akan kembali menyerang Anda. Pilihan ada di tangan Anda, Ibu Siti. Apa yang ingin Anda lakukan?
Ketika Indah pergi, saya tetap duduk sendirian di perpustakaan selama berjam-jam, merenungkan apa yang harus dilakukan. Pada malam hari, Fatmawati menemukan saya masih di sana, tenggelam dalam pikiran saya. Sudah memutuskan, tanyanya, mengendalikan kursinya untuk berada di samping saya. Bagaimana saya bisa memilih antara melindungi putra saya dan melindungi diri saya sendiri? Jawab saya, cemas. Dia membuat pilihan itu ketika dia meninggalkan Anda di jalan itu, Fatmawati mengingatkan, suaranya tegas tetapi tidak kejam. Joko memilih uang daripada Anda. Dia putra saya bersikeras, dengan air mata mengalir di wajah saya. Meskipun demikian, Fatmawati mengambil tangan saya di antara tangannya. Dan justru karena dia adalah putra Anda, pengkhianatan itu sangat menyakitkan. Siti, Anda tidak memilih antara dia dan Anda. Anda memilih antara terus menjadi korban atau mengambil kendali hidup Anda lagi. Bagaimana jika saya memilih untuk tidak melakukan apa-apa? Jika saya hanya ingin pergi, memulai lagi di tempat lain, maka saya akan menghormati keputusan Anda, katanya. Saya akan menyediakan tempat tinggal yang nyaman dan aman untuk Anda. Tetapi Joko dan Dewi akan terus percaya bahwa mereka dapat melakukan apa yang mereka lakukan tanpa konsekuensi, dan mereka akan melakukan hal yang sama dengan orang lain. Malam itu adalah yang paling sulit sejak saya tiba di rumah mewah itu. Saya memimpikan Joko kecil. Wajahnya yang tertawa ketika saya mengantarnya ke sekolah. Gigi pertamanya yang tanggal, wisuda, pernikahan. Bagaimana kami sampai pada titik ini? Di mana saya salah? Keesokan paginya saya membuat keputusan. Saya menemukan Fatmawati di taman, mengagumi mawar yang mulai mekar dengan mendekatnya musim semi. Saya ingin mereka tahu apa yang mereka lakukan, kata saya, suara saya lebih tegas daripada yang pernah saya rasakan. Saya ingin mereka merasakan beratnya tindakan mereka, tetapi saya tidak ingin menghancurkan mereka sepenuhnya. Fatmawati mengamati saya sejenak, seolah menilai resolusi saya. Apakah Anda yakin? Kebaikan hati bisa diartikan sebagai kelemahan. Ini bukan kebaikan hati, saya mengoreksi. Ini adalah pilihan. Pilihan saya. Saya ingin Joko dan Dewi kehilangan apa yang paling mereka hargai, uang, status, tetapi saya ingin memberi mereka kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka sebagai orang yang lebih baik. Kesempatan yang tidak mereka berikan kepada saya. Senyum perlahan terbentuk di wajah Fatmawati. Anda lebih kuat dari yang Anda bayangkan, Siti, dan lebih bijaksana dari saya ketika saya berada di posisi Anda. Sore itu juga, Indah kembali dengan dokumen-dokumen baru. Rencananya sederhana, tetapi cerdik. Kami akan mengungkapkan bahwa Joko telah melakukan kelalaian profesional dalam beberapa kasus, cukup untuk menodai reputasinya dan membuatnya kehilangan klien penting, tetapi tidak untuk dipenjara atau kehilangan lisensi pengacaranya. Mengenai Dewi, kami akan menemukan dan mengungkap beberapa manipulasi akuntansi yang dia lakukan di perusahaan tempat dia bekerja. Sekali lagi, cukup untuk penurunan jabatan dan kehilangan gengsi, tetapi tidak untuk pemecatan. Dan rumah itu, tanya Indah. Secara teknis, itu masih milik Anda. Saya ingin itu kembali, jawab saya tanpa ragu. Bukan untuk saya tinggali, tetapi untuk menjualnya dan menyumbangkan uangnya kepada lembaga yang membantu lansia yang ditinggalkan. Fatmawati mengangguk setuju. Pilihan yang sangat baik. Dan di mana Anda berencana untuk tinggal? Itu adalah pertanyaan yang tidak saya miliki jawabannya. Saya tidak tahu. Mungkin menyewa apartemen kecil, sesuatu yang bisa saya pertahankan dengan pensiun saya. Saya punya tawaran yang lebih baik, kata Fatmawati. Tinggallah di sini. Jadilah bagian dari apa yang saya bangun. Bantu saya untuk menemukan dan membantu wanita lain seperti kita. Saya melihat sekeliling. Ke rumah mewah yang megah, ke taman yang terawat dengan cermat, ke kerajaan yang Fatmawati bangun dari rasa sakitnya sendiri. Itu menggoda, tetapi menakutkan. Mengapa saya? Anda hampir tidak mengenal saya. Saya tahu cukup, jawabnya. Saya melihat bagaimana Anda bereaksi ketika Anda menghadapi pengkhianatan. Saya melihat kasih sayang di mata Anda bahkan ketika Anda berbicara tentang menghukum putra Anda. Anda memiliki keseimbangan yang tidak saya miliki, Siti. Saya cenderung bertindak terlalu jauh. Mungkin Anda bisa mengajari saya untuk menemukan jalan tengah. Tawaran itu mengejutkan saya. Saya perlu memikirkannya.
Tentu saja, dia mengangguk. Tetapi saat Anda berpikir, ada sesuatu yang ingin saya tunjukkan kepada Anda, sesuatu yang mungkin membantu dalam keputusan Anda. Fatmawati membawa saya ke sebuah ruangan yang belum saya kenal, di lantai 2 rumah mewah itu. Itu adalah ruang yang luas, dengan beberapa meja dan komputer, di mana beberapa orang bekerja dengan konsentrasi. Di dinding ada layar-layar yang menunjukkan gambar-gambar dari berbagai tempat, rumah, kantor, jalanan. Ini adalah pusat operasi kita, jelasnya. Dari sini kita memantau kasus-kasus yang kita ambil. Di salah satu layar saya mengenali rumah Joko. Di yang lain, saya melihat kantor pengacaranya. Yang ketiga menunjukkan perusahaan tempat Dewi bekerja. Kami mulai menerapkan rencana ini pagi ini, kata Fatmawati. Langkah pertama adalah mengirim email anonim ke bos Dewi, menyarankan agar dia memverifikasi perbedaan tertentu dalam akun yang dia kelola. Saya mengamati, terpesona dan ngeri pada saat yang sama, saat Fatmawati menunjukkan kepada saya bagaimana rencana itu akan dieksekusi dalam beberapa hari ke depan. Itu seperti menghadiri drama di mana saya tahu akhirnya, tetapi tidak detail bagaimana kami akan sampai di sana. Dan sekarang, katanya, menuntun saya ke meja terpisah, kita akan mempersiapkan kemunculan kembali Anda. Kemunculan kembali saya, ya. Ketika semuanya sudah berjalan, Anda akan kembali, bukan sebagai ibu yang rapuh dan tergantung yang mereka tinggalkan, tetapi sebagai wanita yang mandiri dan percaya diri. Ini sangat penting untuk fase terakhir dari rencana itu. Apa itu? Konfrontasi, jawab Fatmawati, matanya bersinar. Saat di mana Anda akan menatap mata mereka dan mereka akan tahu bahwa mereka kalah. Rumah mewah Fatmawati menjadi rumah saya di bulan-bulan berikutnya. Saya belajar bergerak di dalamnya seolah saya selalu tinggal di sana, menemukan rahasianya dan memahami tujuan besarnya. Setiap kamar, setiap objek tampaknya memiliki cerita untuk diceritakan. Cerita tentang wanita seperti saya, yang telah ditinggalkan dan kemudian diselamatkan. Indah, pengacara, menjadi kehadiran yang konstan. Dia mengarahkan saya pada masalah hukum dan membantu saya memahami setiap tahap rencana yang dieksekusi dengan cermat. Pusat operasi seperti sarang semut, dengan orang-orang bekerja siang dan malam, memantau Joko dan Dewi, mengumpulkan informasi, menanam benih-benih kecil kekacauan dalam hidup mereka. Rahasia itu, jelas Fatmawati suatu sore, adalah jangan pernah terlihat bahwa ada rencana. Setiap pukulan harus tampak kebetulan, nasib buruk, atau konsekuensi alami dari tindakan mereka sendiri, dan memang begitu. Pertama, kemunduran kecil mulai mempengaruhi Joko di tempat kerja. Email penting yang tidak pernah sampai, klien yang membatalkan secara tidak dapat dijelaskan, berkas yang hilang dari sistem, tidak ada yang membawa bencana, hanya cukup untuk membuatnya gugup, mudah marah. Mengenai Dewi, perbedaan dalam akunnya secara diam-diam ditunjukkan kepada atasannya. Itu bukan penipuan nyata. Fatmawati memastikan bahwa tidak ada yang dituduh melakukan kejahatan palsu, tetapi inkonsistensi kecil yang menunjukkan ketidakmampuan, bukan ketidakjujuran. Mengapa tidak mengungkapkan bahwa mereka meninggalkan saya? Tanya saya suatu kali. Bukankah itu cukup untuk menghancurkan reputasi mereka? Itu akan menjadi kata-kata Anda melawan kata-kata mereka. Jelas indah. Dan sayangnya, masyarakat kita masih cenderung mendiskreditkan lansia, terutama wanita. Joko mungkin akan berdalih bahwa Anda bingung, melebih-lebihkan, atau bahkan mengarang karena dendam. Lebih efektif menyerang apa yang benar-benar mereka hargai, kesuksesan profesional, uang, status. Saya mengamati melalui kamera bagaimana hidup putra saya dan menantu saya mulai runtuh perlahan. Pertengkaran di antara mereka menjadi lebih sering dan pahit. Joko menyalahkan Dewi karena menghabiskan terlalu banyak. Dia menuduhnya tidak kompeten. Mereka tidak lagi punya waktu untuk makan malam mewah atau pesta dengan teman-teman. Kekhawatiran finansial mulai merusak hubungan mereka. Suatu malam saya melihat Joko minum sendirian di ruang tamu, menatap foto lama. Foto kami ketika dia masih kecil. Untuk sesaat, saya merasa hati saya menciut. Itu masih putra saya. Tidak peduli seberapa besar dia menyakiti saya. Saya bertanya-tanya apakah saya bertindak terlalu jauh. Keraguan itu normal, kata Fatmawati, memperhatikan keraguan saya. Tetapi ingat, kita tidak menghancurkan Joko.
Kita memberinya kesempatan untuk menemukan kembali nilai-nilainya. Sementara itu, transformasi saya sendiri terus berlanjut. Indah telah memulihkan dokumen dan rekening bank saya. Sekarang saya memiliki akses ke sumber daya yang Joko coba ambil dari saya. Selain itu, Fatmawati bersikeras agar saya berkonsultasi dengan dokter spesialis untuk menangani dengan benar sequel stroke saya. Anda telah diabaikan terlalu lama, katanya. Dengan perawatan yang tepat, fisioterapi, dan pengobatan yang benar, mobilitas dan energi saya meningkat secara signifikan. Saya juga mulai bekerja dengan seorang psikolog, Dr. Melati, untuk memproses semua yang telah terjadi. Pengabaian, kemarahan, rasa bersalah yang masih saya rasakan karena menghukum putra saya. Penyembuhan sejati datang ketika Anda mengerti bahwa Anda tidak membalas dendam, kata Dr. Melati selama salah satu sesi kami. Anda memulihkan keseimbangan. 3 bulan berlalu seperti itu, dengan Joko dan Dewi menghadapi semakin banyak kesulitan profesional dan finansial, sementara saya semakin kuat secara fisik dan emosional. Kemudian, tibalah hari yang telah Fatmawati rencanakan sejak awal, hari konfrontasi. Apakah Anda siap? Tanyanya ketika saya memasuki ruang makan pagi itu. Saya menarik napas dalam-dalam. Saya pikir begitu. Tidak perlu yakin, katanya dengan lembut. Ketakutan itu wajar. Tetapi ingat, Anda bukan lagi wanita yang mereka tinggalkan di jalan itu. Rencananya sederhana. Joko dan Dewi telah menjual rumah itu, rumah saya, yang telah saya berikan kepada mereka, untuk menutupi hutang yang semakin meningkat. Indah telah mengatur agar saya muncul sebagai calon pembeli, ditemani oleh Fatmawati. Arman membawa kami dengan mobil yang berbeda, lebih bijaksana daripada limusin Fatmawati yang biasa. Sepanjang perjalanan, saya mencoba menenangkan jantung saya yang berdebar kencang. Saya akan melihat putra saya lagi setelah berbulan-bulan, tetapi dalam keadaan yang tidak pernah bisa dia bayangkan. Kami tiba tepat waktu. Rumah itu, yang juga saya kenal baik, tampak berbeda sekarang, lebih dingin, kurang terawat. Arman membantu Fatmawati dengan kursi rodanya, sementara saya menunggu, mengenakan kacamata hitam dan topi elegan yang sebagian menyembunyikan wajah saya. Agen real estate menyambut kami di pintu. Ibu Fatmawati, dia menyapa. Dan ini pasti teman Anda, Ibu. Siti, jawab saya singkat. Hanya Siti, kami masuk. Rumah itu diatur untuk kunjungan, tetapi saya memperhatikan tanda-tanda kecil penurunan. Sofa yang usang, dinding yang membutuhkan cat baru, barang-barang berharga yang telah hilang, mungkin dijual. Apakah pemiliknya ada? Tanya Fatmawati kepada agen itu. Ya, Bapak Joko dan Ibu Dewi ada di rumah. Mereka meminta untuk hadir selama kunjungan. Jantung saya berdetak lebih cepat ketika saya mendengar langkah kaki mendekat. Dan kemudian di sana dia, Joko, putra saya, lebih kurus dan dengan lingkaran hitam di bawah mata, tetapi masih dengan langkah percaya diri yang dia warisi dari ayahnya. Di sampingnya, Dewi, tegang dan jelas stres. Selamat pagi, kata Joko, mengulurkan tangannya kepada Fatmawati terlebih dahulu. Joko, dan ini istri saya, Dewi. Fatmawati, jawabnya, menerima jabat tangan, dan ini teman saya yang tertarik dengan rumah ini. Joko berbalik ke arah saya, dengan senyum profesionalnya sudah di wajahnya, siap untuk meyakinkan saya untuk membeli. Tetapi ketika saya melepas kacamata saya, senyum itu membeku. Matanya melebar karena pengakuan dan kejutan. Ibu? Bisiknya, wajahnya memucat. Dewi, yang berada di sampingnya, mengeluarkan teriakan kecil. Tidak mungkin. Halo, Joko, kata saya, suara saya sangat tegas. Dewi, saya lihat kalian menjual rumah saya. Keheningan yang mengikuti terasa pekat, syarat dengan ketegangan. Agen itu, menyadari ada sesuatu yang salah, menggumamkan alasan dan diam-diam menjauh ke ruangan lain. Apa? Bagaimana? Di mana ibu berada? Joko tergagap, masih syok. Apakah itu penting? Tanya saya, menjaga ketenangan. Setelah Anda meninggalkan saya di jalan itu, di bawah hujan, saya pikir Anda sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa Anda tidak peduli dengan keberadaan saya. Saya tidak. Itu tidak persis seperti itu. Dia mencoba berargumen, melemparkan pandangan putus asa ke Dewi, yang tetap lumpuh. Memang persis seperti itu.
Saya mengoreksi. Anda meninggalkan saya untuk mati, Joko, putra saya sendiri. Kami stres. Sela Dewi memulihkan suaranya. Anda tahu betapa sulitnya merawat Anda sejak stroke. Kami tidak bermaksud untuk meninggalkan saya sendirian, tanpa uang, tanpa dokumen, tanpa obat-obatan saya menyelesaikan. Aneh sekali, karena persis itulah yang kalian lakukan. Joko mengambil langkah ke arah saya, wajahnya campuran ketakutan dan perhitungan. Selalu pengacara, mencoba menilai situasi, mencari jalan keluar. Ibu, kami mengingkari ibu, dia berbohong tanpa malu-malu. Kami putus asa, kami kembali ke tempat itu, tetapi ibu sudah pergi. Kami pikir mungkin ibu mendapat tumpangan. Dan kemudian kami menerima pesan ibu yang mengatakan bahwa ibu bersama seorang teman. Pesan apa? Tanya saya, berpura-pura bingung. Ponsel saya ada di mobil, bersama kalian. Joko semakin pucat. Fatmawati, yang telah mengamati adegan itu dalam diam, memutuskan untuk campur tangan. Bapak Joko, katanya, dengan otoritas seseorang yang menghabiskan waktu bertahun-tahun sebagai hakim, jangan buang waktu dengan kebohongan. Kami tahu persis apa yang terjadi malam itu. Kami punya saksi, kami punya bukti, dan kami juga tahu apa yang kalian lakukan setelahnya. Atau lebih tepatnya, apa yang tidak kalian lakukan. Kalian tidak mencari Siti, kalian tidak pergi ke polisi. Sebaliknya, kalian mulai merencanakan bagaimana kalian akan membagi asetnya jika dia tidak pernah muncul lagi. Joko terhuyung-huyung seolah dia telah menerima pukulan. Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan dari kami? Saya adalah seseorang yang tahu bagaimana mengenali pengabaian ketika saya melihatnya. Jawab Fatmawati, mengulangi kata-kata yang sama yang dia katakan kepada saya pada malam yang menentukan itu. Dan apa yang saya inginkan? Keadilan. Saat itulah Indah masuk ke ruangan, membawa sebuah map. Kami tidak melihatnya masuk, tetapi dia jelas menunggu saat yang tepat. Joko dan Dewi, katanya secara formal. Saya Indah, pengacara Ibu Siti. Saya di sini untuk memberitahu Anda bahwa, sebagai pemilik properti ini, Anda sedang digusur. Selain itu, kami memiliki cukup bukti untuk proses pidana karena pengabaian orang rentan, di samping upaya perampasan aset yang tidak semestinya. Dewi mulai menangis, bukan air mata penyesalan, tetapi panik. Joko, di sisi lain, mencoba menenangkan diri, pengacara dalam dirinya mengambil kendali. Ini konyol, dia memprotes. Kalian tidak bisa membuktikan apa-apa. Itu kata-katanya melawan kata-kata kami. Indah tersenyum dingin. Ini bukan hanya kata-katanya. Kami punya saksi yang melihat kalian meninggalkannya di jalan itu. Kami punya catatan bahwa kalian tidak melaporkan kehilangannya. Kami punya email dan pesan yang kalian tukar membahas bagaimana kalian akan mendapat manfaat jika dia tidak pernah muncul lagi. Apakah Anda ingin saya melanjutkan? Joko merosot ke kursi. Kalah. Dewi terus menangis, sekarang menggumamkan tuduhan terhadapnya. Kau bilang tidak ada yang akan tahu. Kau janji itu akan mudah. Saya mengamati adegan itu dengan campuran emosi. Kesedihan atas keluarga yang telah saya hilangkan. Kelegaan karena akhirnya menghadapi kebenaran. Perasaan kekuatan yang aneh karena memegang kendali atas situasi. Tetapi yang utama, saya merasa kasihan. Kasihan pada pria yang putus asa di depan saya, yang suatu hari adalah anak laki-laki yang paling saya cintai di dunia. Saya tidak ingin kalian masuk penjara, kata saya, mengejutkan semua orang, bahkan diri saya sendiri. Saya tidak ingin menghancurkan hidup kalian sepenuhnya. Joko mengangkat wajahnya, bingung. Jadi, apa yang ibu inginkan? Saya ingin rumah saya kembali. Saya ingin aset saya kembali. Saya ingin kalian mengakui apa yang kalian lakukan, bukan hanya kepada saya, tetapi kepada diri kalian sendiri. Dan saya ingin kalian mengerti apa yang hampir kalian hilangkan selamanya, kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik. Fatmawati menatap saya dengan campuran kejutan dan kekaguman. Ini bukan persis rencana yang telah kami diskusikan. Saya seharusnya tanpa ampun, membiarkan mereka menghadapi semua konsekuensi. Tetapi pada saat itu, melihat putra saya yang hancur, saya memutuskan bahwa keadilan sejati bukanlah dalam kehancuran total, tetapi dalam kesempatan untuk penebusan. Indah, saya memanggil. Apa syarat-syarat dari kesepakatan? Pengacara itu.
Profesional seperti biasa, dengan cepat menyajikan kondisi. Joko dan Dewi akan memiliki waktu 1 minggu untuk meninggalkan rumah. Mereka akan mengembalikan semua aset dan dokumen saya. Mereka akan menandatangani pengakuan yang merinci pengabaian yang akan disimpan sebagai jaminan. Jika mereka pernah mencoba sesuatu terhadap saya lagi, dokumen itu akan digunakan. Dan sebagai gantinya, Indah menyimpulkan, Ibu Siti tidak akan mengajukan tuntutan pidana terhadap kalian. Ada lebih banyak, tentu saja, konsekuensi finansial, pembatasan, tetapi yang penting adalah bahwa mereka akan memiliki kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka, meskipun dari nol dan dengan ingatan yang konstan tentang apa yang telah mereka lakukan. Joko dan Dewi, terpojok dan tanpa pilihan, menyetujui semuanya. Sementara Indah mengurus detailnya, Fatmawati menuntun saya keluar dari rumah, ke taman tempat saya sering duduk untuk membaca, mengamati burung, memimpikan masa depan yang saya yakini akan selalu menyertakan putra saya di sisi saya. Anda memaafkan mereka, kata Fatmawati, bukan sebagai kritik, tetapi dengan rasa ingin tahu. Mengapa? Saya melihat langit yang cerah sore itu, karena perbedaan antara mereka dan kita terletak persis di situ, dalam kemampuan untuk menunjukkan belas kasihan ketika kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan. Fatmawati terdiam sejenak, merenungkan kata-kata saya. Mungkin Anda benar, katanya akhirnya. Ketika Budi meninggalkan saya tidak memberinya kesempatan sama sekali. Mungkin saya seharusnya bertindak berbeda. Untuk pertama kalinya sejak saya mengenalnya, saya melihat kerentanan sejati di mata Fatmawati. Tidak ada kata terlambat, kata saya dengan lembut. Jika Anda ingin mencarinya. Dia meninggal 2 tahun lalu. Dia menyela, suaranya rendah. Sendirian, di rumah sakit umum. Saya baru tahu setelah pemakaman. Saya meletakkan tangan saya di atas tangannya. Saya turut berduka. Saya juga, jawabnya. Dan saya menyadari bahwa dia tidak hanya merujuk pada kematian putranya, tetapi pada semua yang telah terjadi di antara mereka, pada semua kesempatan yang hilang. Ketika Indah selesai dengan Joko dan Dewi, kami kembali ke rumah mewah dalam diam, masing-masing tenggelam dalam pikiran kami sendiri. Saya telah menghadapi putra saya dan mendapatkan keadilan, tetapi bukan dengan cara yang awalnya saya bayangkan. Alih-alih kepuasan pahit dari pembalasan, saya merasakan sesuatu yang lebih dalam dan lebih abadi, kedamaian. Dan sekarang? Tanya Fatmawati ketika kami tiba. Sekarang, jawab saya. Kita mulai fase berikutnya. Rumah yang saya rebut kembali dari Joko dan Dewi bukan lagi rumah bagi saya. Itu penuh dengan kenangan. Beberapa baik, yang lain terlalu menyakitkan. Saya memutuskan untuk menjualnya, seperti yang direncanakan semula, dan menggunakan uangnya untuk mendirikan yayasan yang didedikasikan untuk membantu lansia korban pengabaian keluarga. Yayasan Aurora. Saya menyarankan kepada Fatmawati, sebagai penghormatan kepada Fajar yang saya lihat ketika saya meninggalkan kegelapan pengabaian di belakang. Dia menyukai ide itu. Itu akan menjadi lengan yang lebih publik dari apa yang kita lakukan di sini, katanya. Pelengkap yang sempurna. Di bulan-bulan berikutnya, saya tenggelam sepenuhnya dalam pekerjaan yayasan, dengan bantuan tak ternilai dari Indah dan tim Fatmawati. Saya menemukan keterampilan yang tidak saya ketahui saya miliki. Untuk organisasi, untuk berbicara di depan umum, untuk terhubung dengan orang lain yang telah melalui pengalaman serupa. Yayasan Aurora tumbuh dengan cepat, menarik sumbangan dan relawan. Kami menciptakan program dukungan psikologis, bantuan hukum, dan reintegrasi sosial. Setiap wajah baru yang datang kepada kami mengingatkan saya di mana saya sendiri berada hanya 1 tahun sebelumnya. Tersesat, putus asa, tidak percaya bahwa mungkin ada awal yang baru. Mengenai Joko dan Dewi, kami menjaga jarak, tetapi tidak kehilangan pandangan dari mereka. Melalui jaringan pengawasan Fatmawati yang bijaksana, saya tahu bahwa mereka telah pindah ke kota yang lebih kecil, di mana Joko bekerja di kantor pengacara yang sederhana, dan Dewi mengajar akuntansi. Mereka hidup sederhana, berjuang untuk membangun kembali hidup mereka. Saya tidak merasakan kegembiraan atas kesulitan mereka, hanya harapan bahwa mereka sedang belajar sesuatu yang berharga. Suatu sore, sekitar 1 tahun setelah konfrontasi, saya menerima surat. Amplop itu sederhana, alamatnya ditulis tangan, tulisan tangan Joko,
yang akan saya kenali di mana saja. Saya ragu sebelum membukanya, takut akan apa yang mungkin dikandungnya. Fatmawati, yang bersama saya di ruang tamu, memperhatikan kegelisahan saya. "Apakah Anda ingin saya pergi?" Dia menawarkan. "Tidak," jawab saya. "Saya lebih suka tidak sendirian untuk ini." Saya membuka amplop dengan jari gemetar dan mulai membaca. "Ibu, saya tidak tahu apakah Ibu akan membaca surat ini, dan saya tidak akan menyalahkan Ibu jika Ibu memutuskan untuk membuangnya tanpa membuka. Saya tidak pantas mendapatkan pengampunan atau perhatian Ibu, tetapi saya perlu mengatakan beberapa hal, meskipun hanya untuk kertas. Apa yang saya lakukan terhadap Ibu tidak dapat dimaafkan. Tidak ada pembenaran. Meskipun saya menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba mengarangnya agar merasa lebih baik. Kebenarannya adalah bahwa saya dikuasai oleh keserakahan, oleh keegoisan, dan saya mengkhianati cinta yang paling murni dan tanpa syarat yang pernah saya terima dalam hidup, cinta Ibu. Sejak hari itu di rumah, Dewi dan saya telah hidup dengan beban apa yang kami lakukan. Pernikahan kami berakhir 3 bulan lalu, bukan karena uang atau status yang kami hilangkan, tetapi karena kami akhirnya melihat satu sama lain untuk siapa kami sebenarnya. Saya mencoba menjadi orang yang lebih baik. Saya bekerja sebagai pengacara pro bono 3 hari seminggu, membantu orang-orang yang tidak mampu membayar untuk perwakilan hukum. Ini tidak banyak, dan tentu saja tidak menghapus apa yang saya lakukan, tetapi ini adalah awal. Saya melihat di internet tentang Yayasan Aurora. Itu terlihat luar biasa. Persis seperti yang selalu Ibu ingin lakukan. Saya bangga pada Ibu. Meskipun saya tidak berhak merasakannya, saya tidak meminta untuk kembali ke kehidupan Ibu. Saya tahu bahwa jembatan itu dibakar oleh tangan saya sendiri. Saya hanya ingin Ibu tahu bahwa kata-kata Ibu hari itu, tentang memberi saya kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik, sangat berarti. Saya mencoba menghormati kesempatan itu. Dengan cinta, meskipun saya tidak pantas menggunakan kata itu, Joko. Ketika saya selesai membaca, air mata mengalir bebas di wajah saya. Fatmawati mengulurkan tangan dan mengambil tangan saya, dalam isyarat dukungan yang diam. "Apakah Anda akan menjawab?" tanyanya akhirnya. Saya tidak tahu, saya mengakui. Sebagian dari diri saya ingin percaya bahwa dia benar-benar berubah. Sebagian lain takut itu hanya manipulasi lain. Kita bisa memverifikasi, tawar Fatmawati. Mencari tahu apakah apa yang dia katakan tentang pekerjaan sukarela itu benar. Saya berpikir sejenak. Ya, kita akan memverifikasi, tetapi meskipun itu benar, saya belum siap untuk menerimanya kembali dalam hidup saya. Belum. Fatmawati mengangguk, pengertian. Waktu menyembuhkan, tetapi meninggalkan bekas luka. Beberapa hubungan tidak pernah kembali seperti semula, dan mungkin juga tidak seharusnya. Kata-katanya bergema di dalam diri saya. Sepanjang tahun itu, hubungan kami sendiri telah semakin dalam dengan cara yang tidak saya duga. Fatmawati, dengan segala ketegasannya dan tekadnya, telah menjadi tidak hanya mentor saya, tetapi juga teman terdekat saya. Kami berbagi tidak hanya misi, tetapi pemahaman bersama yang datang dari telah melewati lembah bayangan yang sama. Saat Yayasan Aurora tumbuh, peran saya dalam organisasi Fatmawati yang lebih besar juga tumbuh. Saya menjadi semacam tandingan baginya. Di mana dia melihat pembalasan, saya mencari penebusan. Di mana dia menerapkan kekuatan, saya mencoba kasih sayang. Bersama-sama, kami membentuk keseimbangan yang bermanfaat bagi semua wanita yang kami bantu, dan jumlahnya banyak. Setiap bulan, cerita-cerita baru datang kepada kami. Istri-istri yang ditinggalkan setelah puluhan tahun menikah, ibu-ibu tua yang ditinggalkan di rumah sakit, nenek-nenek yang digusur dari rumah mereka sendiri oleh cucu-cucu yang serakah. Setiap cerita unik, setiap wanita memiliki rasa sakitnya sendiri, tetapi polanya sangat familiar. Bagaimana bisa ada begitu banyak kekejaman di dunia? Saya bertanya kepada Fatmawati suatu malam, setelah mendengar kasus yang sangat mengejutkan. "Itu bukan kekejaman." "Tentu saja," jawabnya, berpikir. "Itu adalah ketidakpedulian." Orang-orang begitu terobsesi dengan keinginan dan kebutuhan mereka sendiri sehingga mereka berhenti melihat orang lain sebagai manusia seutuhnya. Terutama lansia. Seolah kita menjadi tidak terlihat setelah usia tertentu. Tetapi kita mengubah itu, saya menegaskan, dengan keyakinan yang tumbuh setiap hari. Satu wanita pada satu waktu,
Suatu sore musim gugur, 2 tahun setelah penyelamatan saya, Fatmawati memanggil saya ke kantor pribadinya, tempat dia jarang menerima siapapun. Itu adalah ruangan yang sederhana, dengan meja kayu ek besar, dinding yang ditutupi buku, dan, yang mengejutkan, tidak ada teknologi yang terlihat. Siti, dia memulai, dengan keseriusan yang tidak biasa bahkan untuknya, saya perlu membahas sesuatu yang penting dengan Anda. Saya duduk di kursi di depannya, khawatir dengan nadanya. Apa yang terjadi? Kesehatan saya memburuk, katanya langsung, tanpa basa-basi. Para dokter memberi saya paling banyak 1 tahun. Berita itu memukul saya seperti pukulan. Fatmawati, meskipun di kursi roda, selalu tampak tak dapat dihancurkan bagi saya. Kekuatan alam, tak tergoyahkan dan abadi. Tidak, saya memprotes. Pasti ada perawatan. Spesialis. Saya sudah berkonsultasi dengan yang terbaik, dia menyela dengan lembut. Ini degeneratif dan tidak dapat diubah. Saya telah menangani ini lebih lama dari yang Anda bayangkan. Air mata terbentuk di mata saya. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Karena Anda sudah punya banyak hal untuk dihadapi, dan karena saya sendiri sedang dalam penyangkalan. Dia tersenyum, senyum yang rapuh tetapi tulus. Tetapi bukan itu sebabnya saya memanggil Anda ke sini. Saya memanggil Anda karena saya perlu Anda mengambil kendali. Kendali. Dari semua ini, dia memberi isyarat luas, menunjukkan tidak hanya kantor, tetapi seluruh rumah mewah, organisasi yang telah dia bangun. Saya ingin Anda menjadi penerus saya, Siti. Saya terdiam. Tanggung jawab itu sangat besar. Tidak hanya rumah mewah dan sumber dayanya, tetapi jaringan orang yang bergantung pada kami, wanita yang belum kami temukan dan selamatkan. Saya tidak tahu apakah saya bisa. Saya akui akhirnya. Anda membangun semua ini dari nol. Saya hanya. Anda persis orang yang harus melanjutkan. Fatmawati menyela dengan tegas. Anda membawa apa yang selalu kurang dalam pendekatan saya. Keseimbangan, kasih sayang, kemampuan untuk melihat melampaui rasa sakit menuju kemungkinan penyembuhan. Organisasi ini membutuhkan itu untuk bertahan dalam jangka panjang. Dia membuka laci dan mengeluarkan map tebal. Ini semuanya. Dokumen hukum, rekening bank, kontak, informasi tentang setiap kasus saat ini. Indah sudah tahu dan akan membantu dalam transisi. Saya mengambil map itu dengan tangan gemetar. Bagaimana jika saya gagal? Anda tidak akan gagal. Jawabnya dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Anda ingat malam itu, di bawah hujan, ketika saya menemukan Anda, saya katakan putra Anda dan menantu Anda akan menyesalinya dengan pahit. Dan mereka menyesal. Benar kan? Tetapi bukan dengan cara yang awalnya saya rencanakan. Itu adalah pengaruh Anda yang membawa kemungkinan penebusan ke dalam persamaan. Dia mendekat dan mengambil tangan saya di antara tangannya. Malam itu mengubah 2 kehidupan, Siti. Hidup Anda, jelas, tetapi juga hidup saya. Anda mengajari saya bahwa keadilan tidak harus berarti kehancuran total, bahwa ada kekuatan dalam belas kasihan. Pelajaran itulah yang saya ingin Anda lanjutkan setelah saya pergi. Di bulan-bulan berikutnya, kami bekerja bahu-membahu untuk mempersiapkan transisi. Fatmawati mengajari saya segalanya tentang cara kerja internal organisasi, kontak, metode, sumber daya. Saat kesehatannya memburuk, saya mengambil semakin banyak tanggung jawab, selalu dengan nasihat dan bimbingannya. Sungguh menyakitkan melihatnya melemah. Wanita yang telah menyelamatkan saya dengan kekuatan dan tekad yang begitu besar. Tetapi bahkan di hari-hari tersulitnya, pikirannya tetap setajam pisau. Dan kemauannya tak terpatahkan. 6 bulan setelah percakapan kami di kantor, Fatmawati meninggal dengan damai saat tidur. Dia siap, tentu saja. Semua pengaturan telah dilakukan. Semua dokumen ditandatangani. Tetapi tidak ada yang bisa mempersiapkan saya untuk rasa sakit kehilangan, untuk kekosongan yang ditinggalkan oleh ketidakhadirannya di rumah mewah itu, di organisasi, dalam hidup saya. Pemakaman itu sederhana, seperti yang dia inginkan. Hanya orang-orang terdekat, saya, Indah, Arman, Ayu, dan beberapa karyawan lama lainnya. Tidak ada anggota keluarga. Fatmawati telah hidup lebih lama dari semua orang. Setelah upacara, saya menemukan di kamar saya sebuah amplop dengan nama saya, ditulis tangan oleh Fatmawati.
Di dalamnya ada surat dan kunci emas kecil. Siti, jika Anda membaca ini, saya sudah tidak di sini lagi. Jangan sedih. Saya hidup persis selama yang saya butuhkan untuk hidup dan melakukan persis apa yang perlu saya lakukan, termasuk menemukan Anda. Kunci yang saya kirimkan kepada Anda membuka kotak kecil di bagian bawah laci kedua meja saya. Di dalamnya Anda akan menemukan sesuatu yang selalu ingin saya berikan kepada Anda, tetapi tidak pernah menemukan waktu yang tepat. Ingat, apa yang saya bangun bukan hanya organisasi pembalasan, tetapi tempat perlindungan bagi wanita yang dunia coba hapus. Lanjutkan pekerjaan itu, tetapi lakukan dengan cara Anda. Kasih sayang yang Anda bawa adalah apa yang kurang dalam pendekatan saya. Dan terakhir, sebuah nasihat. Jangan pernah lupakan malam itu di bawah hujan. Wanita seperti apa Anda, dan wanita seperti apa Anda menjadi. Ada kekuatan dalam transformasi itu. Kekuatan yang akan berlanjut lama setelah kita semua tiada. Dengan cinta, Fatmawati. Dengan air mata di mata saya pergi ke kantornya dan membuka laci yang ditunjukkan. Di sana saya menemukan kotak kayu kecil berukir. Kunci itu pas dengan sempurna, dan ketika saya memutarnya, tutupnya terbuka dengan bunyi klik yang lembut. Di dalamnya ada foto lama, hitam putih, dari dua wanita muda yang tersenyum ke kamera. Saya membaliknya dan membaca tulisan di bagian belakang. Fatmawati dan Santi, tahun 1965. Di samping foto, ada bros perak berbentuk aurora, sinar matahari terbit di cakrawala. Saya langsung mengenali wajah wanita lain di foto itu. Itu adalah ibu saya, Santi, yang telah meninggal lebih dari 10 tahun. Fatmawati telah mengenalnya. Mereka adalah teman. Tiba-tiba, semuanya masuk akal. Fatmawati tidak menemukan saya secara kebetulan malam itu. Dia telah mencari saya, mungkin mengamati untuk beberapa waktu, menunggu saat yang tepat, atau saat yang paling putus asa, untuk campur tangan. Saya meletakkan bros itu di atas hati saya, merasakan koneksi yang melampaui waktu, menyatukan 3 generasi wanita, ibu saya, Fatmawati, dan saya. Masing-masing dari kami telah menghadapi pengabaian dengan caranya sendiri, dan sekarang giliran saya untuk mengubah rasa sakit itu menjadi tujuan, kehilangan itu menjadi warisan. Malam itu, sendirian di kantor yang sekarang menjadi milik saya membuat janji, kepada Fatmawati, kepada ibu saya, kepada semua wanita yang masih di luar sana, menunggu untuk ditemukan. Saya akan melanjutkan. 5 tahun telah berlalu sejak kematian Fatmawati. Rumah mewah itu tetap seperti semula, megah dan ramah pada saat yang sama, tetapi tujuannya meluas dengan cara yang mungkin tidak pernah dia bayangkan. Yayasan Aurora menjadi organisasi yang diakui secara nasional, dengan cabang di 3 negara bagian. Kami tidak lagi bekerja dalam bayang-bayang, meskipun operasi tertentu masih membutuhkan kehati-hatian. Sebagian besar pekerjaan kami sekarang terjadi di siang hari, dengan dukungan dari pihak berwenang, organisasi lain, dan bahkan politisi yang berbagi misi kami. Saya mengubah sebagian rumah mewah menjadi tempat penampungan permanen bagi wanita lansia yang tidak punya tempat tujuan. Kamar-kamar yang sebelumnya kosong sekarang penuh dengan kehidupan. Cerita, wanita yang menemukan tidak hanya perlindungan, tetapi keluarga baru. Ayu, sekarang berusia 70 lebih. Praktis adalah nenek dari semua orang. Arman masih bersama kami, meskipun tanggung jawabnya telah berubah. Alih-alih hanya sopir dan pengawal, dia sekarang mengordinasikan tim keamanan kami, melatih kaum muda untuk membantu dalam penyelamatan dan perlindungan para wanita yang kami lindungi. Indah menjadi mitra terdekat saya dalam administrasi yayasan. Keahlian hukumnya tetap tak ternilai, terutama sekarang karena pekerjaan kami lebih publik. Bersama-sama, kami berhasil meloloskan undang-undang negara bagian yang meningkatkan perlindungan bagi lansia dan mengkriminalisasi pengabaian dengan lebih parah. Mengenai Joko, kami menjaga kontak minimal selama bertahun-tahun. Kami memverifikasi bahwa dia benar-benar bekerja sebagai pengacara sukarelawan, membantu orang-orang tanpa sumber daya. Akhirnya, saya membalas suratnya, jawaban singkat tetapi jujur, mengatakan bahwa, meskipun saya tidak bisa melupakan apa yang telah terjadi, saya mengakui upayanya untuk berubah. Kami membangun gencatan senjata yang hati-hati, dengan panggilan telepon yang jarang pada tanggal-tanggal istimewa dan pembaruan sesekali melalui email. Dia tidak pernah menikah lagi setelah Dewi. Dia mengabdikan dirinya sepenuhnya untuk pekerjaan sosial dan,
Sejauh yang saya tahu, menjalani kehidupan yang sederhana, tetapi bermartabat. Dalam beberapa kali kami bertemu, selalu ada kecanggungan yang nyata di antara kami. Bekas luka masa lalu terlalu dalam untuk hilang sepenuhnya. Tetapi ada juga rasa hormat yang saling menguntungkan, meskipun jauh, yang mungkin merupakan yang maksimal yang bisa kita harapkan. Pada suatu pagi musim semi, 5 tahun setelah kepergian Fatmawati, saya menerima kunjungan tak terduga. Seorang wanita muda, tidak lebih dari 30 tahun, muncul di gerbang rumah mewah itu meminta untuk berbicara dengan saya. Nama saya Wulan. Dia memperkenalkan dirinya ketika saya menerimanya di perpustakaan. Fatmawati adalah nenek saya. Pengungkapan itu mengejutkan saya. Fatmawati tidak pernah menyebutkan memiliki cucu. Dia tidak tahu tentang saya, jelas Wulan. Ayah saya adalah Budi, putranya. Dia tidak pernah memberitahunya tentang keberadaan saya dan saya baru tahu tentang dia setelah dia meninggal. Wulan memiliki mata Fatmawati yang tajam, postur yang sama tegasnya. Dia menceritakan kepada saya bagaimana dia menemukan buku harian dan dokumen di antara barang-barang ayahnya setelah kematiannya, mengungkapkan sejarah kompleks antara dia dan Fatmawati, yang berpuncak pada pengabaian yang mengubah hidupnya selamanya. Saya menghabiskan waktu bertahun-tahun mencoba menyatukan potongan-potongan itu, katanya. Saya menemukan tentang Yayasan Aurora melalui sebuah laporan. Ketika saya melihat foto Anda dan membaca tentang pekerjaan yang kalian lakukan, saya tahu bahwa saya telah menemukan warisan nenek saya. Saya menawarkan Wulan secangkir teh yang sama yang Fatmawati sukai saat saya menyerap pengungkapan itu. Ayah Anda tidak pernah berbicara tentang Fatmawati, hanya di akhir hidupnya, ketika dia sangat sakit. Dia berbicara tentang seorang wanita kuat yang telah membangun kerajaan dari ketiadaan, dan bagaimana dia telah melakukan kesalahan terbesar dalam hidupnya dengan meninggalkannya. Wulan berhenti sejenak, melihat keluar jendela menuju taman. Dia meninggal dengan penyesalan, tetapi juga dengan kedamaian yang aneh, seolah dia tahu bahwa ibunya telah menemukan tujuan yang lebih besar. Dia menemukannya, saya membenarkan. Dan dia juga membantu banyak orang lain untuk menemukan milik mereka. Wulan tersenyum malu-malu. Itu sebabnya saya di sini. Saya ingin tahu pekerjaan yang dia lakukan, yang masih Anda lakukan. Saya ingin menjadi bagian dari ini, jika Anda mengizinkan saya. Saya seorang pekerja sosial, saya bekerja dengan lansia selama 5 tahun. Saya melihat wanita muda di depan saya, darah Fatmawati, kelanjutan garis keturunannya yang tidak pernah dia tahu ada. Ada sesuatu yang puitis dalam hal itu, keadilan kosmik yang menutup siklus. Fatmawati telah kehilangan seorang putra, tetapi sekarang cucunya kembali, seolah alam semesta mencoba menyeimbangkan hal-hal. Saya pikir Fatmawati akan sangat senang mengetahui bahwa Anda ada, kata saya, merasakan air mata di mata saya. Dan lebih bahagia lagi mengetahui bahwa Anda ingin melanjutkan pekerjaannya. Di bulan-bulan berikutnya, Wulan menjadi bagian integral dari Yayasan Aurora. Pelatihannya sebagai pekerja sosial membawa perspektif baru ke program kami. Dia memiliki tekad Fatmawati, tetapi juga kepekaan yang mungkin datang dari pengalamannya sendiri. Tumbuh dengan seorang ayah yang ditandai oleh penyesalan, mencari penebusan. Pada suatu sore yang tenang, saya membawa Wulan ke kantor pribadi Fatmawati, yang telah saya jaga tetap utuh sebagai semacam memorial. Saya menunjukkan kepadanya foto neneknya bersama ibu saya, dan bros berbentuk aurora. Hidup kita terjalin dengan cara yang tidak bisa kita bayangkan. Saya menjelaskan, nenek Anda menyelamatkan saya malam hujan itu, tetapi dalam arti tertentu, saya juga menyelamatkannya. Memberinya kesempatan untuk memikirkan kembali konsepnya tentang keadilan, untuk membuka ruang bagi kemungkinan penebusan. Wulan memegang bros itu dengan hormat. Aneh rasanya tidak pernah bertemu dengannya, tetapi saya merasa seolah saya selalu tahu siapa dia. Dia tetap hidup melalui pekerjaan yang kita lakukan, jawab saya. Dan sekarang, melalui Anda juga. Wulanlah yang menyarankan ekspansi yang akan mengubah Yayasan Aurora lagi. Bagaimana jika kita tidak hanya membantu para korban? Dia mengusulkan, tetapi juga bekerja dengan para pelaku, program kesadaran, terapi keluarga, mediasi. Ide itu mengejutkan saya. Anda ingin membantu orang-orang seperti ayah Anda, seperti Joko. Saya ingin mencegah orang lain menjadi seperti mereka. Dia mengklarifikasi. Pencegahan sama pentingnya dengan penyelamatan.
Bayangkan jika seseorang campur tangan sebelum putra Anda meninggalkan Anda di jalan itu. Proposal Wulan berani, tetapi masuk akal. Itu adalah langkah logis berikutnya. Tidak hanya mengumpulkan puing-puing setelah tragedi terjadi, tetapi bekerja untuk mencegah keluarga pecah sejak awal. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah terlintas dalam pikiran Fatmawati, dengan visinya yang lebih biner tentang korban dan pelaku, tetapi yang selaras sempurna dengan perjalanan pemahaman dan pengampunan saya sendiri. Kami menciptakan inisiatif Mulai Kembali, Recomienzo, sebuah lengan dari Yayasan Aurora yang berfokus pada keluarga dalam krisis, menawarkan konseling, mediasi, dan dukungan sebelum pengabaian terjadi. Kami mengundang psikolog, pekerja sosial, dan spesialis hukum keluarga. Dan dalam langkah yang mengejutkan semua orang, saya mengundang Joko untuk berpartisipasi sebagai konsultan. Mengapa? Tanya Wulan ketika saya menceritakan rencana saya. Setelah semua yang dia lakukan, justru karena itu, jawab saya. Joko hidup di kedua sisi cerita ini. Dia adalah putra yang meninggalkan ibunya, tetapi dia juga seseorang yang telah melalui proses menyakitkan untuk mengakui kesalahannya dan mencoba memperbaikinya. Pengalamannya sangat berharga. Pertemuan pertama antara Joko dan saya di fasilitas yayasan terasa tegang dan syarat emosi. Dia tampak lebih tua dari usianya yang 50 tahun, dengan rambut yang sepenuhnya beruban dan garis-garis kekhawatiran yang dalam di wajahnya. Ketika saya memperkenalkannya kepada Wulan dan menjelaskan siapa dia, saya melihat sesuatu di matanya. Campuran pengakuan dan mungkin kecemburuan, karena dia memiliki keberanian untuk mencari koneksi yang telah dia hancurkan. Mengapa ibu melakukan ini? Joko bertanya kepada saya ketika kami sendirian. Mengapa memberi saya kesempatan ini? Karena saya percaya bahwa orang bisa berubah. Jawab saya jujur. Tidak sepenuhnya, mungkin. Tidak sampai menghapus masa lalu, tetapi cukup untuk menciptakan masa depan yang berbeda. Dia mengangguk, berjuang melawan air mata. Saya tidak pantas mendapatkan kemurahan hati ibu. Ini bukan tentang pantas, kata saya. Ini tentang pilihan, pilihan saya, dan pilihan Anda juga, jika Anda memutuskan untuk menerima. Joko menerima, dan pekerjaannya dalam inisiatif Mulai Kembali terbukti sangat berharga. Kemampuannya untuk berbicara dengan keluarga dalam krisis, terutama dengan putra-putri dewasa yang kewalahan oleh perawatan orang tua lansia, datang dari tempat pemahaman yang tulus. Dia tahu keputusasaan, frustrasi, pikiran-pikiran suram yang dapat membawa seseorang untuk mempertimbangkan pengabaian sebagai solusi. Saya tidak di sini untuk menghakimi kalian, katanya kepada kelompok-kelompok dukungan. Saya di sini karena saya pernah berada di tempat yang paling gelap, dan saya dapat mengatakan dengan pasti, ada jalan kembali. Saat program itu tumbuh, saya mulai memperhatikan sesuatu yang menarik. Kehadiran Wulan dan Joko dalam organisasi yang sama menciptakan paralel yang aneh dengan cerita asli Fatmawati dan Budi. Seolah alam semesta memberi kami kesempatan kedua, bukan untuk menghapus masa lalu, tetapi untuk menulis ulang dengan akhir yang berbeda. Suatu malam, setelah hari yang sangat intens di yayasan, saya menemukan diri saya sendirian di taman, duduk di gazebo yang sama di mana Fatmawati telah menunjukkan kepada saya gambar Joko dan Dewi bertahun-tahun yang lalu. Cahaya bulan menerangi mawar, dan aroma bunga memenuhi udara. Saya harap Anda bangga. Saya bergumam ke langit berbintang, membayangkan bahwa mungkin, dalam beberapa cara, Fatmawati bisa mendengar. Kami mengubah warisan Anda menjadi sesuatu yang bahkan lebih besar dari yang Anda bayangkan. Angin sepoi-sepoi membelai wajah saya, menggoyangkan mawar dengan lembut. Untuk sesaat, saya memiliki perasaan yang khas tidak sendirian, seolah kehadiran yang akrab dan penuh kasih ada di sisi saya, mengangguk dalam persetujuan diam-diam. Saya ingat malam ketika semuanya dimulai. Hujan yang tak henti-hentinya, pengabaian yang kejam, sosok misterius yang muncul dari kegelapan di kursi rodanya. Berpura-puralah menjadi putriku. Putramu dan menantumu akan menyesalinya dengan pahit. Fatmawati benar, tetapi bukan dengan cara yang awalnya dia bayangkan. Penyesalan datang, tetapi juga kemungkinan penebusan. Untuk Joko, untuk Wulan, untuk diri saya sendiri. Dan mungkin, dalam beberapa cara, bahkan untuk Fatmawati, melalui pekerjaan yang kami lanjutkan. Pada usia 67 tahun, saya bukan lagi wanita yang rapuh dan takut yang ditinggalkan di jalan itu.
Saya menemukan kekuatan batin yang bahkan tidak saya ketahui saya miliki, kemampuan untuk mengubah rasa sakit menjadi tujuan, pengabaian menjadi koneksi. Dan yang paling penting, saya menemukan bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk memulai lagi, bahkan setelah pengkhianatan terburuk, bahkan di malam yang paling gelap. Ketika saya kembali ke dalam rumah mewah, lampu-lampu di lobi utama menerangi potret-potret di dinding, tidak hanya wanita yang telah dibantu Fatmawati, tetapi juga mereka yang kami sambut sejak saat itu. Puluhan wajah, puluhan cerita, puluhan kelahiran kembali. Di antara mereka ada potret istimewa, Fatmawati di kursi rodanya, dengan pandangannya yang tegas dan sedikit keras. Di bawahnya ada potret baru saja ditambahkan. Diri saya sendiri, duduk di kursi yang mirip dengan miliknya, tetapi dengan senyum yang lebih lembut. Wulan bersikeras menambahkan foto saya ke galeri. Anda juga bagian dari cerita ini, dia berargumen. Mungkin bagian yang paling penting. Saya menyentuh bros berbentuk aurora yang selalu saya pakai. Yang sama yang saya temukan di kotak Fatmawati. Itu melambangkan semua yang telah kami bangun bersama. Janji fajar baru setelah malam yang paling gelap. Bel pintu utama berdering, menarik saya dari pikiran saya. Sudah larut untuk kunjungan, tetapi di Yayasan Aurora keadaan darurat tidak memiliki jadwal. Ayu datang menemui saya di lobi, tampak sedikit terganggu. Ibu Siti, maaf mengganggu ibu selarut ini, tetapi ada seseorang. Sebelum dia bisa selesai, seorang wanita muda masuk, menopang seorang wanita tua yang hampir tidak bisa berdiri. Wajah wanita muda itu ditandai oleh air mata dan kelelahan. Wanita tua itu tampak bingung dan takut. "Tolong," kata wanita muda itu, suaranya bergetar. "Kami menemukan kalian melalui situs web yayasan. Nenek saya. Orang tua saya meninggalkannya di pom bensin. Mereka bilang mereka akan ke kamar mandi dan tidak pernah kembali. Ini 3 hari yang lalu." Saya mendekati wanita tua itu, mengambil tangannya yang gemetar di antara tangan saya. Matanya, dikaburkan oleh katarak dan kebingungan, bertemu dengan mata saya. "Semuanya baik-baik saja sekarang," kata saya dengan lembut, merasakan gema kata-kata Fatmawati malam hujan itu. "Anda aman di sini." Wanita itu meremas tangan saya dengan kekuatan yang mengejutkan, seolah saya adalah harapan terakhirnya di dunia. Dan pada saat itu saya mengerti dengan sangat jelas tujuan sejati dari semua yang telah kami bangun. Itu bukan hanya tentang keadilan atau pembalasan atau bahkan penebusan. Itu adalah tentang menciptakan tempat di mana siklus pengabaian akhirnya bisa dipatahkan. "Ayu, siapkan kamar biru," saya menginstruksikan, masih memegang tangan wanita itu. "Arman, hubungi Dokter Rina untuk pemeriksaan lengkap. Wulan harus diberitahu di pagi hari." Saat tim bergerak dengan efisiensi yang telah menjadi ciri khas kami, saya menuntun wanita tua itu ke ruang tamu di mana perapian selalu menyala di malam yang dingin. "Siapa nama Anda?" tanya saya dengan lembut. "Maimunah," jawabnya, suaranya hampir berbisik. "Maimunah. Selamat datang di rumah Aurora, Ibu Maimunah," kata saya, membantunya duduk di kursi yang nyaman di dekat api. "Kisah Anda berakhir di sini dan yang baru dimulai." Saat saya mengamatinya menerima secangkir teh panas dari tangan Ayu, saya berpikir tentang bagaimana hidup bergerak dalam lingkaran. Fatmawati telah menemukan saya ketika saya berada di saat saya yang paling rentan, sama seperti saya sekarang menemukan Maimunah. Joko telah meninggalkan saya, sama seperti putra-putri Maimunah meninggalkannya. Tetapi perbedaan penting adalah bahwa sekarang ada tempat untuk mengganggu siklus itu, untuk mengubah pengabaian menjadi awal yang baru. Rumah Aurora akan berlanjut lama setelah saya tiada, sama seperti itu telah berlanjut setelah Fatmawati. Wulan akan mengambil tempat saya suatu hari nanti, mungkin dengan bantuan Joko, akhirnya menyatukan ujung-ujung longgar dari sebuah cerita yang dimulai dengan rasa sakit, tetapi yang tidak perlu berakhir seperti itu. Saya melihat keluar jendela menuju malam berbintang, dan diam-diam berterima kasih kepada wanita misterius di kursi rodanya yang telah muncul entah dari mana di jalan terpencil dan mengubah arah begitu banyak kehidupan, dimulai dengan hidup saya. "Anda benar, Fatmawati," saya bergumam. Mereka menyesalinya dengan pahit, tetapi apa yang tidak Anda prediksi adalah bahwa penyesalan bisa menjadi awal dari penyembuhan. Waktu, seperti yang saya pelajari, adalah guru yang sabar. Pelajaran berharga, buah perbuatan. 10 tahun telah berlalu sejak Fatmawati menemukan saya di jalan gelap itu,
dan 8 sejak dia pergi. Pada usia 72 tahun, saya melihat dunia dengan kejelasan yang hanya bisa dibawa oleh usia dan pengalaman. Tubuh saya mungkin lebih rapuh, tetapi pikiran dan jiwa saya lebih kuat dari sebelumnya. Yayasan Aurora berkembang melampaui harapan yang paling optimis. Sekarang kami memiliki 12 rumah perlindungan di seluruh negeri, masing-masing mengikuti model yang dimulai di rumah mewah itu. Wulan mengambil alih direktur eksekutif 3 tahun lalu, memungkinkan saya untuk secara bertahap menjauh dari operasi harian. Pernikahannya dengan seorang dokter yang berdedikasi membawa anak pertama ke rumah mewah itu dalam beberapa dekade, Fatma kecil, seorang gadis dengan mata yang cerah dan semangat yang tak kenal lelah, seperti nenek buyutnya, Joko, pada usia 60 tahun, menjadi pilar inisiatif mulai kembali. Transformasinya selesai, dari putra yang tidak tahu berterima kasih menjadi pembela hak-hak lansia yang tak kenal lelah. Kami tidak pernah kembali ke hubungan dekat seperti sebelumnya, tetapi kami menemukan cara koneksi baru melalui pekerjaan yang dibagi. Pada suatu sore musim gugur, saat saya mengamati daun emas berguguran di taman, Indah datang menemui saya dengan ekspresi serius. "Siti," dia memulai. "Saya punya berita tentang Dewi." Nama itu masih membangkitkan rasa tidak nyaman, bahkan setelah bertahun-tahun. Setelah perceraian Joko, Dewi telah menghilang dari hidup kami. Sejauh yang kami tahu, dia telah pindah ke negara bagian lain dan memulai lagi sepenuhnya. "Apa yang terjadi?" tanya saya, memperhatikan keseriusan di wajah Indah. "Dia ada di rumah sakit kota, kanker stadium akhir, tanpa keluarga, tanpa teman, tanpa sumber daya." Ironis situasi itu tidak luput dari saya. "Berapa banyak waktu yang tersisa untuknya?" "Minggu, mungkin kurang," jawab Indah. "Dia secara khusus meminta untuk berbicara dengan Anda." Itu mengejutkan pekerja sosial rumah sakit yang menghubungi kami ketika Dewi menyebut nama Anda. Saya terdiam untuk waktu yang lama, merenungkan putaran takdir yang aneh. Wanita yang telah berkonspirasi untuk meninggalkan saya sekarang, dia sendiri, ditinggalkan di saat-saat terakhirnya. "Apakah Anda akan mengunjunginya?" tanya Indah. "Ya," jawab saya tanpa ragu. "Jadwalkan untuk besok, tolong." Ketika saya memberitahu Wulan tentang kunjungan yang direncanakan, dia terlihat terganggu. Setelah semua yang dia lakukan, mengapa repot-repot? "Karena beberapa pelajaran hanya bisa dipelajari ketika kita menatap mata masa lalu kita," jawab saya. "Dan karena tidak ada yang pantas mati sendirian, bahkan Dewi sekalipun." Keesokan harinya, Arman membawa saya ke rumah sakit. Kamar Dewi kecil dan tidak personal, hanya dengan peralatan medis dasar dan jendela yang menghadap ke dinding bata. Ketika saya masuk, saya hampir tidak mengenalinya. Wanita cantik dan sombong yang saya kenal telah direduksi menjadi sosok yang rapuh dan kekuningan di tempat tidur. Matanya, bagaimanapun, masih memiliki kilatan pengakuan ketika dia melihat saya. Dia mencoba duduk, tetapi kelemahan mencegahnya. "Siti," bisiknya, suaranya serak. "Anda datang?" "Saya datang," jawab saya, duduk di satu-satunya kursi di samping tempat tidur. "Indah mengatakan kepada saya bahwa Anda ingin berbicara dengan saya." Dewi mengangguk, menutup matanya sebentar seolah mengumpulkan kekuatan. "Saya perlu mengatakan sesuatu sebelum saya pergi." Saya menunggu sementara dia batuk, tubuhnya yang kurus gemetar karena usaha. Akhirnya dia melanjutkan. "Itu ide saya," dia mengakui, menatap saya langsung untuk pertama kalinya. "Meninggalkan Anda di jalan itu." Joko ragu, tetapi saya bersikeras. Saya mengatakan bahwa itu satu-satunya cara untuk memastikan kami akan memiliki segalanya. Pengakuan itu tidak mengejutkan saya, tetapi saya masih merasakan tusukan rasa sakit mendengar konfirmasi itu. "Mengapa?" tanya saya, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan rasa ingin tahu yang tulus. "Keserakahan," jawabnya singkat. "Dan ketakutan. Takut berakhir seperti ibu saya sendiri, yang meninggal dalam kemiskinan, tergantung pada orang asing. Saya pikir jika kami memiliki rumah Anda, uang Anda, kami akan aman." Dia tertawa getir yang berubah menjadi serangan batuk lagi. "Ironis sekali ya. Saya berakhir persis seperti yang saya takuti, sendirian, tanpa apa-apa, tergantung pada amal orang lain." Saya melihat sekeliling kamar yang steril dan merasakan campuran emosi, kasihan, tetapi juga perasaan penyelesaian yang aneh.
Saya tidak datang ke sini untuk menghakimi Anda, Dewi, kata saya akhirnya. Saya datang karena Anda memintanya. Dia mengulurkan tangan gemetar ke arah saya. Saya ragu sejenak sebelum mengambilnya di antara tangan saya. Kulitnya dingin dan kering seperti kertas. Saya ingin meminta maaf, katanya. Air mata mengalir di pipinya yang cekung. Bukan karena saya pantas mendapatkannya, tetapi karena saya perlu mengatakannya sebelum saya pergi. Apa yang kami lakukan, apa yang saya lakukan, tidak dapat dimaafkan. Keheningan memenuhi ruangan sementara saya mempertimbangkan kata-katanya. Bertahun-tahun yang lalu tidak mungkin bagi saya untuk menawarkan pengampunan kepada wanita ini. Tetapi waktu dan pengalaman telah mengajari saya pelajaran yang Siti muda tidak akan pernah bisa mengerti. Saya memaafkan Anda, Dewi, kata saya akhirnya, mengejutkan kami berdua dengan ketulusan dalam suara saya. Bukan karena apa yang Anda lakukan dapat diterima, tetapi karena pengampunan membebaskan saya sama seperti Anda. Air mata kelegaan mengalir di wajahnya. Terima kasih, bisiknya. Ada satu hal lagi yang perlu saya minta. Apa? Saya tidak ingin mati di sini, katanya, melihat dinding yang tidak personal. Sendirian, di tempat yang dingin seperti ini. Saya langsung mengerti apa yang dia minta. Itu adalah permintaan yang berani, mengingat masa lalu kami, tetapi juga sangat manusiawi. Saya akan berbicara dengan para dokter, kata saya, bangkit. Jika kondisi Anda memungkinkan pemindahan, Anda dapat menghabiskan hari-hari terakhir Anda di rumah Aurora. Kejutan dan kelegaan di wajahnya terasa jelas. Mengapa? Tanyanya, menggemakan pertanyaan saya sendiri beberapa saat yang lalu. Mengapa Anda melakukan ini untuk saya? Karena rumah Aurora ada persis untuk orang-orang yang telah ditinggalkan. Jawab saya. Dan mengapa? Terlepas dari apa yang Anda lakukan di masa lalu, saya percaya bahwa setiap orang pantas mendapatkan martabat di akhir. 3 hari kemudian, Dewi dipindahkan ke rumah Aurora. Wulan memprotes awalnya, tetapi akhirnya menerima keputusan saya. Joko, yang mengejutkan, mendukung saya sejak awal. Dia sedang sekarat, Ibu, katanya singkat. Pembalasan tidak lagi masuk akal pada titik ini. Kami menempatkan Dewi di kamar yang berventilasi baik dengan pemandangan taman. Di hari-hari berikutnya, saya melihat kejutan di matanya setiap kali dia menerima perawatan yang lembut. Kata yang baik. Seolah dia mengalami untuk pertama kalinya kemurahan hati tanpa syarat, justru dari orang-orang yang memiliki alasan paling besar untuk membencinya. 1 minggu setelah kedatangannya, dia memanggil saya ke kamarnya. Dia terlihat lebih lemah, napasnya sulit, matanya cekung di rongga yang gelap. Saya perlu bertanya, katanya dengan susah payah. Wanita di kursi roda itu, yang menemukan Anda malam itu, siapa dia? Pertanyaan itu mengejutkan saya. Mengapa Anda ingin tahu? Karena dalam beberapa hari terakhir saya telah memimpikannya, jawab Dewi. Dalam mimpi saya, dia mengamati saya, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan pemahaman, seolah dia tahu sesuatu yang belum saya mengerti. Saya duduk di samping tempat tidurnya, menyesuaikan bantal agar dia bisa bernapas lebih baik. Namanya Fatmawati. Dia adalah mantan hakim yang mendedikasikan hidupnya untuk membantu wanita yang telah ditinggalkan. Seperti saya, seperti dia sendiri pernah ditinggalkan. Mata Dewi sedikit terbuka. Dia juga ditinggalkan. Ya, saya membenarkan. Oleh putranya sendiri, dalam keadaan yang mirip dengan saya. Dan apa yang terjadi dengan putranya? Saya ragu, mempertimbangkan apakah saya harus menceritakan seluruh cerita. Dia menderita konsekuensi dari tindakannya, kehilangan segalanya, dan akhirnya meninggal sendirian, tanpa pernah berdamai dengan ibunya. Dewi menutup matanya, menyerap informasi itu. Tetapi dengan saya dan Joko berbeda, gumamnya. Anda memberi kami kesempatan penebusan. Ya, saya setuju. Itu adalah pilihan saya, dan pilihan Joko. Senyum tipis menyentuh bibirnya yang pucat. Terima kasih untuk pelajaran terakhir itu, Siti, karena menunjukkan kepada saya bahwa ada jalan lain selain retribusi. 2 hari kemudian, Dewi meninggal dengan damai saat tidur. Joko berada di sisinya, bukan sebagai mantan suami, tetapi sebagai sesama manusia dalam perjalanan terakhirnya. Kami mengatur pemakaman yang sederhana tetapi bermartabat. Yang mengejutkan saya, beberapa penghuni rumah Aurora hadir.
Wanita yang hanya mengenal Dewi di hari-hari terakhirnya, tetapi yang mengerti, mungkin lebih baik daripada siapapun, nilai dari akhir yang penuh kasih. Setelah pemakaman, Wulan menemui saya di taman, duduk di tempat favorit saya di dekat mawar. Dia duduk di samping saya dalam diam untuk sementara waktu sebelum berbicara. Saya tidak pernah sepenuhnya mengerti mengapa nenek memilih nama Aurora untuk semua ini, katanya akhirnya. Tetapi saya pikir sekarang saya mengerti. Oh ya, tanya saya penasaran. Aurora datang setelah malam yang paling gelap, dia menjelaskan. Itu bukan hanya akhir dari kegelapan, tetapi pengumuman awal yang baru. Apa yang Anda lakukan untuk Dewi, menunjukkan kepada saya bahwa awal yang baru itu mungkin bahkan di saat-saat terakhir kehidupan. Saya tersenyum, tersentuh oleh pemahamannya. Fatmawati pasti akan bangga pada Anda. Pada kita berdua, Wulan mengoreksi. Anda menyelesaikan apa yang dia mulai, Siti. Mengubah proyek keadilan menjadi misi penyembuhan. Malam itu, sendirian di kamar saya merenungkan jalan aneh yang telah diukir kehidupan untuk saya. 10 tahun yang lalu, saya adalah wanita yang hancur, ditinggalkan di pinggir jalan yang gelap, tanpa harapan atau masa depan. Sekarang, saya adalah matriark dari keluarga sejati, bukan dari darah, tetapi dari tujuan bersama. Saya mengambil bros berbentuk aurora, yang tidak pernah saya tinggalkan di sisi saya, dan memegangnya ke arah cahaya. Sinar emas tampak berdenyut dengan kehidupan sendiri, seolah mengandung esensi dari semua cerita yang terjalin di rumah mewah itu selama bertahun-tahun. Fatmawati, Budi, Joko, Dewi, Wulan, diri saya sendiri, dan begitu banyak wanita lain yang telah menemukan jalan mereka kepada kami. Pengabaian. Saya menyadari, tidak harus menjadi akhir dari cerita. Itu bisa menjadi, secara paradoks, awal dari sesuatu yang baru, kesempatan untuk menemukan kekuatan batin yang mungkin tidak pernah kita ketahui kita miliki. Bagi Fatmawati, penemuan itu membawanya untuk menciptakan kerajaan keadilan. Bagi saya, itu mengarah pada misi kasih sayang dan penyembuhan. Dan untuk generasi mendatang, untuk Wulan, untuk Fatma kecil, untuk semua wanita yang masih akan melintasi gerbang rumah Aurora, mungkin itu berarti kesempatan untuk mematahkan siklus sepenuhnya. Untuk menciptakan dunia di mana tidak ada wanita yang perlu takut dibuang ketika dia tidak lagi dianggap berguna atau nyaman. Saat tidur menyelimuti saya memiliki visi yang jelas tentang Fatmawati, bukan di kursi rodanya, tetapi berdiri, kuat dan angkuh seperti yang seharusnya dia miliki sebelum kecelakaan. Di sampingnya ada ibu saya, Santi, keduanya tersenyum dengan persetujuan. Dan di antara mereka sosok yang saya kenali sebagai Budi, putra Fatmawati yang hilang, akhirnya berdamai dengan ibunya dalam kedamaian yang melampaui kehidupan ini. Kamu telah melakukannya dengan baik, mereka seolah berkata. Kamu menyelesaikan lingkaran itu. Saya terbangun dengan sinar matahari pertama masuk melalui jendela. Hari baru, awal yang baru. Aurora telah tiba lagi, seperti yang selalu tiba, menghilangkan bayangan malam. Dan saya siap menerimanya, bersyukur atas jalan berliku yang membawa saya ke sini, bahkan dengan semua rasa sakit dan tantangannya. Karena pada akhirnya, saya mengerti pelajaran terdalam yang telah diajarkan Fatmawati kepada saya malam hujan itu. Terkadang, justru pada saat kita ditinggalkan, kita menemukan siapa kita sebenarnya dan apa yang kita mampu. Dan penemuan itu dapat mengubah tidak hanya hidup kita sendiri, tetapi hidup seluruh generasi.